Halo semua, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Suyeni. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, yang dimana anak saya salah satunya adalah anak autism. Terima kasih banget buat Rocky Ananda yang sudah beri saya kesempatan untuk sharing di channel beliau. Yang dimana hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua di sini bagaimana caranya mendidik anak autism seperti anak saya. Sharing saya kali ini bukan berarti saya merasa lebih jago atau lebih ngerti dibandingkan orang tua lainnya. Tetapi sharing saya kali ini hanya berdasarkan pengalaman saya selama saya mendidik anak autism saya, sehingga mempunyai impian cita-cita yang tinggi meskipun anak saya berbeda dengan anak lainnya. Anak saya, Melvan, saat ini berhasil lulus salah satu dari SMA high ranking di Jakarta dan juga diterima di SBMPTN yang dimana berhasil masuk universitas negeri salah satu yang terfavorit di Bandung. Apa sih yang saya lakukan supaya anak saya tetap punya impian meskipun anak saya berbeda dengan anak lainnya? Yang pasti ketika anak saya lahir dan kondisinya autism, saya tidak pernah mengecilkan anak saya dan saya tidak pernah kecewa dengan kondisi anak saya. Apalagi kondisi anak pertama, saya pasti mengalami yang namanya kaget atau shock. Tetapi itu tidak membuat saya berkecil hati atau sedih, bahkan membuat saya depresi dengan kondisi anak saya. Kita tidak pernah bisa memilih anak seperti apa yang akan lahir dari rahim kita. Dan kita tidak bisa meminta kepada semesta seperti apa anak kita nantinya. Fokus apa aja yang saya lakukan kepada anak saya? Yang pertama adalah saya fokus untuk pengobatannya. Apa yang saya harus lakukan supaya anak saya bisa lebih baik dengan kondisi meskipun dia autism. Otomatis saya harus berjuang mencari biaya-biaya untuk bisa menterapi anak saya. Mau dari yang paling murah sampai yang paling mahal, mulai dari yang medis sampai non-medis saya jalankan. Saya sangat fokus untuk supaya anak saya bisa ada progresnya. Sehingga saya tahu, fokus yang kedua adalah saya tahu apa yang menjadi kelebihan anak saya. Saya selalu fokus memperhatikan apa perilaku anak saya. Dan yang ketiga adalah saya fokus mencari keunggulan anak saya. Saya tidak pernah fokus dengan yang tidak mampu anak saya lakukan, tapi saya selalu fokus dengan apa yang mampu anak saya lakukan. Yang kedua adalah rencana atau plan. Saya masih ingat banget mama saya bilang bahwa hidup anak adalah tergantung dari orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya mendidik anaknya dengan etika atau attitude yang baik, yang bertanggung jawab, dan juga ketika anak masih kecil, anak hanya punya orang tuanya yang bisa memperjuangkan dirinya. Jadi saya mulai menanamkan nilai-nilai yang namanya tanggung jawab kepada anak saya, sehingga anak saya bisa sekolah di sekolah bergengsi atau terfavorit di Jakarta dan bisa berkompetisi dengan anak normal lainnya, bahkan mempunyai prestasi yang cukup mengagumkan sehingga bisa diterima di universitas negeri terbaik di Indonesia. Yang ketiga adalah action. Ya, saya melakukan tindakan kepada anak saya nggak duduk diam aja menunggu anak saya melakukan sesuatu. Karena saya tahu bahwa anak saya itu benar-benar harus saya pantau, harus saya bimbing. Sehingga ketika saya melakukan action ini, saya berusaha untuk terus mendampingi anak saya, memantau anak saya, apa perilaku di sekolahnya, dan saya selalu berusaha mempunyai komunikasi 2 arah dengan guru wali kelasnya, dengan guru sekolahnya. Bukan berarti saya kepo. Bukan berarti saya kepo,
Tapi saya juga membiasakan anak saya untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri. Saya nggak pernah menjadi orang tua yang selalu membereskan tugas anak saya. Itu yang benar-benar teman-teman harus garis bawahi, karena saya melihat banyak banget orang tua yang membantu anaknya mengerjakan pekerjaan sekolah. Dan saya tidak pernah melakukan itu kepada anak saya. Saya selalu berusaha untuk mendidik mereka, mereka selalu puas dengan apa yang mereka kerjakan. Action saya sebagai orang tua yang memperhatikannya, yang mendidiknya, yang mempunyai waktu untuk anak saya, itu membuat anak saya mempunyai jiwa yang matang dan mempunyai kecukupan perhatian dari orang tuanya, sehingga menjadi dia pribadi yang menyenangkan dan dewasa, dan dia bisa siap menerima ketika dia menghadapi sebuah tantangan. Yang keempat adalah hard work, bekerja keras. Teman-teman, yang bekerja keras bukan cuma hanya anak saya. Karena saya tahu bahwa saya berharap anak saya bisa sekolah di sekolah yang standar internasional. Tapi dengan kondisi saya sebagai seorang single parents, saya ngerti banget bahwa itu butuh biaya yang besar. Dan sehingga saya bekerja sama dengan anak saya untuk bisa memperjuangkan yang namanya beasiswa, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu yang berjuang itu bukan cuma hanya anaknya. Tapi saya juga bekerja keras untuk mencari informasi yang terbaik untuk anak saya. Bagaimana caranya supaya anak saya bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri? Bagaimana caranya supaya anak saya bisa dapat sekolah yang bagus tapi tidak perlu dengan biaya yang mahal sesuai dengan prestasinya? Untuk itu saya selalu memantau semua perkembangan sekolah-sekolah, kapan pendaftaran dibuka, kapan strateginya saya harus masukin data dan berkas, kapan anak saya harus didukung dengan les-les seperti SAT atau IELTS di bahasa Inggris yang dengan nilai-nilai skor tertentu yang harus diraih sama anak saya. Di situ saya bekerja keras, bekerja sama dengan anak saya, di mana saya sebagai orang tua memikirkan dan menyiapkan dananya, dan anak saya juga bekerja keras untuk mempersiapkan akademisnya. Yang kelima adalah create your good karma, atau saya selalu mengajarkan anak saya untuk melakukan karma baik. Teman-teman, dalam hal terutama yang berhubungan dengan kehidupan, kita nggak bisa cuman hanya mengandalkan prestasi atau kerja keras, teman-teman. Tapi kadang-kadang the right time and the right place itu sangat penting, yaitu yang namanya keberuntungan. Dulu waktu anak saya masih kecil, saya sering banget melakukan bakti sosial, teman-teman. Terutama banyak banget sering ke anak-anak ya, lebih tepatnya entah itu bakti sosial di sekolah yang tidak mampu, atau kepada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit yang tidak mampu juga ya. Karena saya berpikir waktu itu, suatu hari kalau saya sudah tidak bisa mendampingi anak saya berharap ada seseorang yang menjadi bodhisatwa anak saya yang bisa membantu anak saya di kondisi tertentu ketika dia membutuhkannya. Sehingga saya sering banget melakukan bakti sosial untuk menjadi penolongnya orang lain, yang saya berharap suatu hari ketika saya tidak bisa mendampingi anak saya bisa tertolong dengan orang lain juga. Anak kita sebagai seorang pelajar, lingkungannya hanyalah berurusan dengan sekolah, mengerjakan tugas dan bermain. Tapi setidaknya saya mengajarkan dia untuk menjadi anak yang berbakti. Anak yang berbakti kayak gimana ya? Kan anaknya belum kerja. Yes, betul. Tapi setidaknya dia berkata yang baik, berucap yang baik, menyenangkan hati orang tuanya, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolahnya sehingga membuat orang tuanya bangga. Even hal yang sederhana, yaitu setelah dia makan dia mencuci piring, setelah dia bangun dia membereskan tempat tidur. Dan ketika orang tuanya berucap, berkata-kata, dia tidak melawan atau tidak berkata kasar kepada orang tuanya. Itu adalah berkat yang utama, teman-teman, untuk menjadikan anak kita mempunyai karma yang baik. Karena ketika anak kita melakukan hal yang menyenangkan hati orang tuanya, otomatis doa orang tua itu adalah nomor satu untuk keberuntungan anaknya. So, teman-teman, jangan pernah menyerah.
Jangan pernah tunduk dengan kondisi anak kita yang memang berbeda, tapi bukan berarti anak kita kurang. Karena setiap kelahiran anak kita itu sesuai dengan karmanya. Dan ketika mereka mau berjuang di tengah karma yang melanda mereka, mereka pasti akan bisa memperbaiki hidupnya di akan datang. Sekian sharing saya kali ini, semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman, dan sekali lagi terima kasih buat Ki Ananda yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tampil di channel beliau. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. See you. Bye. Namo Buddhaya.